Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih bisa profit walaupun IHSG masih belum jelas mau ke atas atau mau ke bawah. Oke, kita langsung aja ya lihat chart IHSG-nya dulu yuk. Nah, untuk IHSG hari ini menguat ya 0,06%, tipis sekali. Memang sempat dibawa naik, lalu dibawa turun, lalu di sesi 2 akhirnya ada penguatan lagi sedikit. Mudah-mudahan sih bisa sideways dulu ya beberapa waktu ke depan, jangan lanjut turun ya supaya kita bisa dapat profit walaupun dikit-dikit. Nah, ini masih boleh diperhatikan ya. Ini dia masih bertahan di atas support 6.653 dan juga masih ada dan sempat mantul di area support sekitar 6.599. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita langsung cek aja saham-saham apa aja yang kita akan pantau besok. Yang pertama adalah Telkom. Nah, untuk Telkom hari ini menguat 2,16% ya, kembali masuk di atas bottom box ya. Ini dan juga close di atas MA10. Nah, ini mulai diperhatikan kalau dia lanjut targetnya mungkin nggak jauh ya, masih ke sekitar harga 3.890 dulu. Nah, kalau misalkan dia sideways dulu beberapa waktu atau kalau misalkan dia berhasil breakout, mudah-mudahan bisa kuat ya. Tapi mengingat kondisi sedang ISG-nya seperti ini, saham-saham big cap sepertinya kemungkinan akan mengikuti pergerakan ISG juga. Tapi untuk Telkom untuk saat ini masih oke ya. Per hari ini ya, kemarin sempat khawatir ini di hari Jumat kalau misalkan dia lanjut turun lagi. Kalau misalkan di hari Jumat kemarin hari ini dilanjut merah lagi ya, kemungkinan kalau yang mau beli tunggu di area support sekitar 3.600-an. Tapi ternyata hari ini Telkomnya menghijau ya, dan juga berhasil break previous high-nya nih 3770. Hari ini close di 3790. Mudah-mudahan bisa lanjut ya, paling nggak ke 3890. Selanjutnya MPMX. MPMX hari ini koreksi tapi masih oke koreksinya 1,7%. Padahal di hari Jumat juga udah berhasil breakout ya 1165 dan bisa bertahan, tapi sayangnya hari ini dia malah turun, tapi masih boleh dipantau, masih ada support 1125. Tapi kalau menguat lagi targetnya di 1210. Selanjutnya adalah Hexa. Hexa hari ini juga menguat 1,9% ya. Nah, ini mantul juga nih di area support. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Target untuk saat ini terdekat masih di 5.425. Selanjutnya adalah Innov. Nah, Innov boleh dipantau ya. Mudah-mudahan ini bisa mantul. Ini udah sempat kena supportnya ini di hari Jumat kemarin. Ini kalau bisa, kalau sebentar ya, kita cek dulu ya. Nah, ini di hari Jumat dia udah sempat sentuh 119. Nah, ini menarik untuk diperhatikan untuk Innov ya. Kalau misalkan besok dia lanjut hijau lagi, targetnya di 133 dulu aja. Selanjutnya adalah PSAB. Nah, untuk PSAB hari ini sayangnya dia nggak bisa close di 108, tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya besok kalau dia lanjut menguat lagi. Dia udah kena target di sini ya sebetulnya, nah di 118-nya. Nah, sayangnya dia nggak close di 118 atau 119, malah close di 117. Nah, tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya kalau besok dia lanjut. Targetnya sekitar di harga 121 ya. Nah, kalau misalkan tembus 121, dia targetnya masih ada yang lebih tinggi, sebetulnya di sekitar harga 130-an. Nah, kita lihat aja pergerakannya udah mulai terlihat mau naik ya. Jadi dipantau aja untuk PSAB. Nah, kalau misalkan dia besok tembus 118-nya, mungkin kalau yang mau masuk atau ambil posisi, bisa ambil posisi di harga 119. Selanjutnya adalah MDK. MDK hari ini closing bagus sekali di atas top box 4.420 atau di harga 4.440. Nah, kalau misalkan lanjut targetnya adalah di 4.550. Mudah-mudahan bisa tembus juga ya. Jadi dipantau aja untuk MDK, yang sudah punya masih bisa hold. Selanjutnya adalah Antam. Antam juga menguat 3,7% ya. Ini juga mantul di area supportnya dia sebetulnya. Nah, ini udah sempat tembus tapi dia kembali menguat lagi. Mudah-mudahan lanjut ya. Kalau misalkan lanjut, targetnya dia harus tembusin top boxnya ini atau resisten 2100. Kalau misalkan tembus 2100, targetnya adalah di 2160. Selanjutnya adalah
JSMR. Nah, untuk JSMR hari ini juga menguat 3,6%. Ini kalau misalkan lanjut, target berikutnya adalah sekitar di 3.250-an ya. Mudah-mudahan nyampe. Nah, kalau misalkan di sudah tembus EMA 100-nya, kalau misalkan dia bisa bertahan ini bagus. Tapi kalau misalkan kalau mau TP dulu yang sudah masuk mungkin di tanggal 2 kemarin ya, yang masih hold ya mungkin bisa TP dulu sekitar di harga 3.200-an ya. Jadi dipantau aja untuk JSMR. Jangan lupa yang belum punya juga boleh kalau mau masuk pastikan dia tembus high-nya hari ini atau di atas 3180 atau kalau mau tanggung di atas 3190. Tapi jaraknya dekat banget sayang, lebih baik tunggu dulu ya. Perhatikan aja kalau misalkan ternyata dia kuat menembus EMA 100-nya di 3.210-nya. Selanjutnya adalah TINS. TINS juga kembali menguat ya, sudah 2 hari dari hari Jumat. Sebelumnya hari Kamis ini dia ditutup melemah 4,6%, tapi 2 hari di hari Jumat dan hari Senin ini dia kembali menguat lagi. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Ini sepertinya resisten ini cukup kuat ya di area 1.200-nya, tapi diperhatikan aja kalau misalkan dia menghijau lagi. Diperhatikan aja juga Antam dan teman-temannya ya. Nah, kalau misalkan dia ikut menguat, boleh nih. Targetnya di 1.200 atau sekitar di 1.210-an ya untuk TINS. Ya, berikutnya adalah INCO. INCO juga menguat 1,02%. Ini sudah sempat breakout 7.425-nya, tapi sayangnya dia nggak bisa bertahan di atasnya ya. Close persis di resisten 7.425. Kalau lanjut, next target adalah di 7.650-nya. Selanjutnya adalah Ruiz. Ruiz setelah sebelumnya di hari Jumat sempat ARB, lalu di sesi 2 dia naik lagi ya, close seperti di harga closing sebelumnya di hari Kamis. Nah, ini ternyata hari ini dia lanjut menguat lagi 7,7%. Nah, ini bagus banget, masih ada kemungkinan dia lanjut lagi. Targetnya di 350 ya untuk Ruiz. Selanjutnya adalah Omet. Omet hari ini juga menguat 0,9%. Ini boleh diperhatikan. Dia hari ini sudah sempat sentuh resisten 226 ya, tapi nggak bisa ditembus. Masih ada kemungkinan kalau dia masih mau nembus, jadi dipantau aja. Targetnya paling nggak kalau misalkan dia tembus itu sekitar di 238 dulu ya untuk trading jangka pendeknya. Jadi dipantau aja untuk Omet, mudah-mudahan bisa breakout top box atau bisa tembus 226 ya. Next adalah Temas. Temas hari ini lanjut lagi menguat 4,9%, close di atas 2100. Ini bagus banget. Next masih ada resisten 2180. Kalau misalkan tembus, mudah-mudahan bisa menempuh jarak yang agak jauh sedikit ya. Mudah-mudahan bisa ke 2400-an. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan Temas kembali menguat lagi. Ya, selanjutnya adalah Excel. Excel setelah 3 hari kemarin, 2 hari ya koreksi naik turun. Hari ini kembali menguat lagi 1,3%. Nah, ini diperhatikan aja kalau dia besok menghijau lagi ya di atas high hari ini atau menembus harga 2.320-nya. Nah, targetnya adalah di resisten 2380. Kalau tembus, next targetnya adalah sekitar di 2520. Mudah-mudahan ya. Tapi ini untuk swing masih oke, untuk hold kalau teman-teman yang sudah beli dari bawah. Selanjutnya BBYB. BBYB juga hari ini menguat lagi. Nah, ini buat trading jangka pendek aja. Kalau misalkan ternyata BBYB besok menghijau lagi, targetnya di 680 atau sekitar dan juga boleh kalau mau taruh target di 705. Tinggal lihat aja mana yang akan di sentuh ya sama BBYP. Tapi kalau misalkan besok merah ya jangan masuk dulu karena posisinya juga ini saham ini sedang downtrend. Tapi kalau ternyata besok menghijau ya, ini boleh diperhatikan buat trading jangka pendek aja. Next adalah NISP. NISP juga boleh diperhatikan, ini sudah sideways cukup panjang ya, sudah dari sekitar Oktober ya. Nah, ini diperhatikan kalau misalkan kembali menguat lagi bisa tembus 775. 775 ini sepertinya cukup kuat ya pertahanannya. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus, targetnya adalah 765, bahkan kalau misalkan 765 yang tembus, target berikutnya adalah di 795.
Selanjutnya adalah APIC. Ya, APIC hari ini juga menguat lagi 0,4%, masih bertahan di support harga 1120. Nah, ini kalau misalkan besok menghijau lagi, boleh diperhatikan targetnya di 1150 dulu ya. Dan saham ini memang nggak terlalu kencang naiknya, jadi santai aja, jangan buru-buru. Selanjutnya adalah Unilever. Unilever sayangnya hari ini doji ya di 4.670 ya, tapi nggak tahu apakah besok dia akan turun atau enggak. Ya, kalau misalkan merah pun selama masih bertahan di atas 4.740 harusnya masih oke untuk hold kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk di hari Jumat kemarin ya. Nah, kalau misalkan ternyata lanjut, dia harus tembusin top boxnya atau resisten 4.840. Next targetnya ini dia harus tutup gap dulu nih. Paling enggak bisa pakai target 5.200 dulu ya. Selanjutnya adalah Enak. Enak hari ini menguat 1,4% ya. Padahal sudah sempat tembus resisten 1980, tapi sayangnya nggak kuat, dia turun lagi, close di 1950. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya. Biasanya Enak kalau sudah naik terus ya. Jadi dipantau aja kalau besok lanjut. Apalagi kalau bisa tembus harga 2000-nya ini akan sangat bagus. Kalau bisa tembus 2000, naik targetnya adalah 2160 dan 2300. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Sini. Sini hari ini luar biasa ya, setelah kemarin sempat mantul ya, nggak kena support di 1125-nya. Hari ini ditutup dengan arah 24,9%, sudah tembus dua resistennya juga. Ya, kita lihat aja apakah Sini akan lanjut lagi. Masih ada kemungkinan dia akan lanjut. Kita nggak tahu sampai mau dikerek sampai ke harga berapa. Yang sudah punya masih bisa hold ya. Kalau misalkan yang belum punya ya kalau mau masuk, alokasi dananya diperhatikan jangan terlalu besar juga, takutnya nanti sewaktu-waktu dia turunnya cukup dalam. Selanjutnya adalah SNLK. SNLK ini hari ini doji di 700 ya. Nah, kalau misalkan ternyata dia turun ya, bisa tungguin di sekitar di area 620. Tapi kalau ternyata enggak dan bisa breakout 720, targetnya adalah sekitar di harga 795-an ya, atau 790. Nah, ini dipantau aja untuk SNLK ya. Kalau misalkan dia breakout 720, targetnya 790, tapi kalau nggak breakout, misalkan dia turun lagi, tungguin aja di area support 620 atau 580. Selanjutnya adalah BMHS. Nah, ini sudah sideways ya, tapi belum sentuh-sentuh resisten 428 nih. Ini udah hampir seminggu ya, seminggu lebih, hampir 2 minggu. Jadi dipantau aja ya, kalau misalkan dia tembus 428 ya, targetnya ke 466-an. 466. Nah, ini dipantau aja ya kalau misalkan dia berhasil tembus 428 ya. Berikutnya adalah Hill. Hill udah kita bahas ya dari tanggal 30 November ya. Nah, ini dia masih lanjut. Sepertinya dia sudah bikin ATH baru lagi. Apakah masih mau lanjut lagi? Jadi dipantau aja. Yang sudah punya masih boleh hold. Jangan lupa naikkan trailing stopnya. Next adalah Raja. Raja setelah kemarin di hari Kamis ini dibawa turun dulu. Ini pasti banyak yang panik ya. Lalu jual, lalu dibawa naik lagi. Hari ini juga kembali menguat lagi nih ya. Di hari Senin ini dia menguat 1,4%. Ini boleh diperhatikan kalau dia tembus top boxnya di 1085, targetnya adalah di 1200 untuk Raja. Kita lihat aja besok, tapi kalau misalkan dia turun ya tunggu dulu, jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan closingnya masih ada di atas pergerakan moving average-nya, harusnya teman-teman bisa spek buy di atas harga atas moving average. Selanjutnya adalah BRPT. BRPT sayangnya nggak kuat ya. Padahal udah sempat tembus top boxnya 820, tapi dibawa turun. Ya, kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia bisa tembus naik. Tapi ini sudah mulai menarik pergerakannya. Sudah terjadi crossing juga antara MA10 dan 30-nya. Nah, kalau misalnya ternyata besok lanjut,
dia bergerak lagi di atas 820 ya. Targetnya adalah 835 atau paling nggak dia close di 840-an ya, atau 850 juga bagus. Jadi dipantau aja dulu ini BRPT kalau misalkan ternyata lanjut. Tapi kalau teman-teman udah ada yang ngambil di harga low hari ini juga harusnya oke ya. Nah, ini sudah mulai menarik kalau misalkan mudah-mudahan kuat naiknya. Tapi kalau misalkan ternyata besok turun lagi atau bahkan menembus low-nya, sebaiknya jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan dia mantul di atas low-nya atau di atas harga 800, ini teman-teman bisa spek buy di area tersebut. Selanjutnya adalah DSNG. DSNG juga nggak lanjut ya, sudah sempat naik, udah kena resisten 650 tapi malah balik lagi. Jadi koreksi 0,7% ya. Masih boleh diperhatikan kalau besok menghijau lagi ya. Dia juga close di support 635-nya. Nah, kalau misalkan menghijau lagi, kalau bisa tembus 650 yang bagus, targetnya adalah 715. Selanjutnya adalah TAIS. Nah, ini TAIS boleh diperhatikan ya. Kalau ini sudah 2 kali menghijau, ini kalau misalkan dia menghijau lagi, mudah-mudahan sih ya kalau misalkan bisa tembus 580, targetnya adalah di 610. Jadi pantau aja TAIS kalau bergerak lagi di perdagangan besok. Tapi mudah-mudahan bisa tembus juga ya 610-nya ya, bisa lebih tinggi lagi. Selanjutnya adalah ICBP. ICBP masih mencoba ya. Ini belum berhasil menembus 10.300-nya. Ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya. Mudah-mudahan bisa menguat lagi. Paling enggak bisa tembusin 10.425, ini akan sangat bagus. Jadi yang sudah punya, yang sudah masuk, ini sudah kita bahas dari waktu tahun 2002 ya, Oktober, masih terus naik, terus lalu di sideways. Nah, kalau misalkan yang masih hold, masih boleh hold dulu ya, selama dia nggak tembus di bawah pergerakan EMA 30-nya, ini masih oke untuk diperhatikan buat yang belum punya. Nah, ini kan bergerak sudah mulai sideways, mudah-mudahan dia kembali menguat lagi kalau misalkan dia bisa tembusin dulu nih 10.300-nya. Selanjutnya adalah PMMP. PMMP setelah naik kemarin ya tanggal 30 Desember cukup kuat, naiknya 13,2%. Turun terus ya. Sampai hari ini pun dia akhirnya doji di 370. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau dia menguat lagi. Kalau bisa tembus 380, ya targetnya di 410. Mudah-mudahan ya bisa menguat lagi. Dan saham yang terakhir untuk video part pertama adalah PANI. PANI belum berhasil nanjak lagi, padahal tadi udah sempat naik ya, sudah sampai ke level harga 1005, tapi akhirnya turun lagi, malah ditutup koreksi 0,5%, close di 985. Tapi masih boleh dipantau ya. Kalau misalkan teman-teman mau tunggu di support, bisa tunggu di 950. Tapi kalau ternyata besok dia menghijau dan bergerak di atas high hari ini sudah bisa masuk nih di atas harga 1005. Jadi dipantau aja ya, sudah cukup lama turun dan sideways ini dari bulan Desember. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi untuk PANI ya. Target tertingginya adalah di harga 1230. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Nanti masih ada satu video lagi ya untuk part kedua. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.